Ibu Saudara? Kabar baik karena Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yes, beri teman Tuhan Yesus yang luar biasa. Apalagi ini sukacita yang melimpah bagi kedua mempelai yang kemarin merasakan sukacita. Amin. Dan keluarga besar dari Tante Silva dan keluarga sendiri Mbak Philadelphia yang tentunya berbagi kebahagiaan. Oleh karena itu kita mau bersukacita karena di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Haleluya. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kelembasan. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Bukan hanya manusia maksud saya, bukan hanya hewan, tetapi gunung-gunung pun bersorak-sorak. Amin. Pohon-pohon bertepuk tangan dahsyat. Makanya firman-Nya berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, segala lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Ada sukacita? Ada sukacita? Kasih salam kanan kiri, katakan, Engkau luar biasa. Haleluya, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Haleluya. Saya rindu kita mau berprofetik bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Yesus adalah sumber kuatku. Amin. Katakan, Yesus kekuatanku, Dia sumber kuatku. 1, 2, 3. Yesus
Sekali lagi, Yesus kekuatanku, Dia sumber kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dialah sumber kuat kita, Dialah kekuatan kita. Amin.
Haleluya. Kami naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Kekuatan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pagi hari ini, untuk kami bisa datang memuji, menyembah-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Dan inilah satu kerinduan kami untuk selalu ada dalam hadirat-Mu, karena kami tahu ketika kami ada dalam hadirat-Mu, di situ ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada kelegaan, ada kelepasan. Dan kami percaya pagi hari ini kami mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, kelegaan yang datang daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya pujian pengagungan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Makasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Mari Allah Roh Kudus Engkau jamah setiap hati kami, dijauhkan daripada kami hati yang keras, diberikan kepada setiap kami hati yang lemah lembut, hati yang mau mendengarkan firman Allah dan siap untuk melakukan firman. Urapi hamba-Mu Muda Maris Indah yang Tuhan percayakan pagi hari ini menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, memperlengkapi hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, taruh perkataan-Mu Tuhan dalam hidup hamba-Mu, taruh pikiran-Mu dalam pikiran hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan datang daripada Roh Kudus dan memberkati setiap kami jemaat yang ada. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati firman Tuhan. Haleluya, amin. Saya mengucap terima kasih buat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus yang saya percaya dia hadir. Saya juga mengucap terima kasih kepada Saudara dan seluruh pengurus pada seluruh jemaat yang hadir. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suasana yang masih bahagia ya, keluarga besar almarhum Bapak Pendeta Paulus Jayadi. Ingatnya jadi Pak Paulus ya kalau gini ya. Suasana bunga-bunga yang luar biasa ya, suasana yang bahagia di tempat ini ya. Puji Tuhan. Hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, disiapkan aja Wahyu pasal 3 1-6, sambungan daripada 7 hadiah surgawi yang kelima ya. Hari ini yang kelima. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, membahas tentang sharing tentang firman Tuhan, izinkan saya bersaksi ya. Saya mau nyanyikan satu cita kasih Tuhan, sesuatu yang Tuhan nyatakan untuk saya. Khotbah saya yang lalu ya, khotbah saya kalau Bapak Ibu ingat, khususnya yang hadir di ibadah sore, saya mengundang adik-adik remaja dan pemuda untuk maju ke depan. Ingat nggak? Ya mungkin kalau ada yang datang waktu itu, juga termasuk adik-adik waktu itu, saya suruh maju. Terus kita doakan bersama-sama. Seperti itu ya. Saya menyampaikan kesaksian ini, saya ingin mengingatkan, iblis tidak akan pernah berhenti. Bahkan dia mempersiapkan segala sesuatu yang untuk menghancurkan yang bisa dihancurkan. Dan itu real nyata. Itu real nyata. Pulang dari sini, setelah ibadah, malam saya tidur. Kebetulan saat itu memang kondisi saya kurang fit. Jadi ada pilek yang nggak berhenti gitu ya, pilek terus begitu waktu itu. Sehingga pada waktu saya mau menjelang tidur tuh, hadap sini nggak bisa nafas, harus hadap sini, harus sedikit dinaikkan bantalnya seperti itu. Saya sempat mengalami kesulitan di dalam saya bernafas gitu ya. Jadi ambil posisi nafas yang tepat seperti itu. Nah pada waktu itu akhirnya saya tertidur. Kira-kira saya nggak tahu jamnya, pokoknya antara jam 5, jam 6 pagi, kurang lebih ya jam 4, jam 5, jam 6, pokoknya
jam segitu ya kurang lebih. Setelah saya doa kok, kan saya doa jam 2 kali tadi saya tidur, itu seperti mimpi, seperti nyata. Di hati saya waktu itu saya seperti kesesak gitu, saya sesak. Tak pikir ini pileknya ini, posisi saya tadi antara setengah sadar, setengah tidur. Jadi kalau menjelang tidur masih ingat ya, itu mau sesak nafas, langsung ambil posisi yang lain. Ini kok seperti saya tidak setengah sadar, setengah tidak sadar. Saya cerita ini bukan berarti saya mengatakan bahwa kita kalah dengan iblis ya, karena saya memang pernah dulu tanya dengan iblis tentang roh ini. Saya melayani seseorang, orang itu bilang begini, saya itu seperti dimasuki gelombang ya, roh itu kan gelombang kayak itu laut, gelombang hitam. Dia bilang gitu, seperti ular, tapi dia ular yang banyak menjadi satu gelombang. Jadi tidak terlihat ularnya, yang terlihat ini gelombang. Dan dia bilang, itu ngelilingi kepala saya, ngelilingi tubuh saya, ini mata saya. Waktu saya melepaskan seseorang, pelayanan melepaskan seseorang, dan saya sempat ngomong, inilah apa tuh? Orang ini cerita apa? Waktu saya pelepasan itu, orang ini ngomong apa gitu loh? Kok ada katanya seperti gelombang? Ini di mataku ada gelombangnya, di kakiku ada gelombangnya. Dia seperti mengikat gitu, seperti dia bilang ribuan ular tapi menjadi satu. Pulang dari sini saya mendoakan bersama Ibu Gembala dengan para pekerja waktu mendoakan anak muda. Yang saya dulu bingung waktu pelayanan, ini yang botol. Kok jadi ini rohnya waktu saya pelayanan, ini tenanan, orang ini halusinasi. Sempat ada pertanyaan. Jadi kalau roh itu pada malam ini yang saya saksikan masuk, bukan saya yakin tidak masuk, saya yakin pokoknya tidak boleh, tidak bisa ketemu saya. Cuma Tuhan pengen ngasih tahu, ini yang dulu kamu tanya, roh yang dulu ini kamu tanya, masuk juga ke saya kok sulit nafas. Setelah saya sadar, loh, ini bukan saya sesak nafas, ini bukan saya sesak karena pilek, ini roh sesuatu yang membuat saya masuk ke dalam, mengikat begitu seperti gelombang seperti itu. Terus saya cuma ngomong gini, tidak bisa, kamu tidak bisa, karena kan waktu tidur tidak sadar. Begitu bangun saya sadar tidak bisa. Waktu saya ngomong tidak bisa, itu menyambung antara masih setengah sadar tidak sadar. Saya melihat satu sosok iblis, tubuhnya manusia, kepalanya tidak tahu setengah hewan setengah manusia. Dia membawa tongkat yang tinggi. Dan dia ngomong, kenapa kamu mengganggu wilayahku? Intinya, ini bukan wilayahmu, ini wilayahnya berbeda loh. Waktu saya sempat diam, dengar, dikatakan gitu, saya dengar dia. Kenapa kamu ganggu wilayahmu? Jadi Bapak Ibu ya, itu benar-benar real. Ada di satu, wah saya maju udah iblis takut. Dia ngomong, tidak terima, kenapa? Kok kamu suka doakan itu kan waktu itu saya berangkot tentang roh Isabel, perzinahan. Setelah sadar saya ngomong, tetap wilayahku. Aku Tuhan pernah ngomong, jadikan seluruh pemuda-pemudi sekota Kediri menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Aku masuk di dalam satu otoritas Tuhan untuk menjadikan seluruh pemuda-pemudi sekota Kediri, bahkan kemarin dibuatkan kembali, ditingkatkan se-Jawa Timur wilayah untuk anak muda. Bahkan nanti tanggal 29 atau 30 mungkin di sini ada yang ikut Tasibah, angkat tangan. Di posaran besok yang ikut Tasibah, angkat tangan. Enggak ada? Ya, di posaran di Villa Yohanes akan dihadiri 200 orang pemuda-pemudi dari seluruh SMA yang ada di kota Kediri. Dan Tuhan juga akan berbicara tentang perzinahan. Tuhan sudah siapkan lagu, Tuhan sudah siapkan ayat.
sini saya menangkap. Untuk peperangan rohani memang tidak bisa. Kalau engkau tidak punya kuasa, otoritas, itu iblis itu ada wilayah-wilayahnya, benar. Itu kalau saya waktu mendoakan lagi, saya tidak punya otoritas, saya tidak punya kuasa untuk anak-anak muda, ya tidak maksimal. Karena ingat tidak, pada waktu saya memanggil anak-anak muda, saya sujud di sini. Dan saya mengundang Ibu Gembala untuk naik, untuk berdoa di atas mimbar, untuk peperangan rohani, untuk segala yang melawan iblis. Tidak bisa kacau balau. Ada wilayah-wilayah. Kita perlu kuasa, kita perlu otoritas, kita perlu peneguhan, kita perlu tongkat perkenanan. Seperti contoh kemarin, saya mungkin pernah sudah saksi di sini. Pada waktu saya didatangi seseorang mendapat, tidak bawa ya sekali, dulu pernah tak bawa saya dulu. Otoritas atas Indonesia, kan saya dapat penglihatan kok seperti tongkatnya kok atasnya kuntal gitu. Ternyata kuntal itu bola dunia. Setelah saya dapat leontin itu, saya terima. Leontin kok kepalanya ada bola dunianya, terus kepalanya lagi ada mahkotanya. Dari kuntal itu ada mahkota, ada di leontin kecil setelingging saya leontinnya. Mahkotanya ya kecil, bola dunianya di atasnya juga kecil. Sejak itu saya terima itu sampai hari ini. Saya akan berhenti berdoa untuk bangsa. Tadinya enggak. Ya doa, doa ke diri ya doa ikut-ikutan aja, doa untuk bangsa, melok doa untuk bangsa. Tapi kalau hari ini saya benar-benar saya cinta, saya merindukan, saya berjaga-jaga bahkan atas dunia. Bahkan kemarin saya bermimpi lagi. Sebelum saya bangun, Roh memberikan pernyataan pada saya. Iblis akan mengacaukan ekonomi seluruhnya. Kemarin saya buat tim di grup saya, siapa yang mau bersama saya berjaga-jaga atas ekonomi yang dikacaukan, minim anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan dilindungi daripada kekacauan, daripada kehancuran ekonomi. Kita nggak tahu loh, hari ini kita mungkin masih bekerja, suami kita, istri kita masih dalam pekerjaan yang tetap. Minggu depan, bulan depan kita nggak tahu keadaan yang di depan loh. Jangan bilang kita, karena itu jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah mengandalkan pangkatmu dalam pekerjaanmu saat ini. Jangan pernah mengandalkan bahwa tokomu ramai, saat ini sudah banyak pelanggan. Dalam waktu yang sekejap, kalau engkau tidak berjaga-jaga, kalau engkau tidak sungguh-sungguh pada Tuhan, Roh sedang mengadakan satu rapat besar iblis untuk mengacaukan ekonomi. Amin. Berjaga-jaga. Setiap pernyataan Roh apalagi keluar dari atas mimbar, tangkap dengan iman, berkatakan, doakan, gumulkan, jangan hanya masuk keluar kiri kanan, engkau sia-sia dan bahkan engkau akan menjadi incaran iblis yang mudah diterkam, yang mudah dimakan. Kalau hari ini ekonomi masih lancar-lancar saja, jangan ngomong kita tidak takut 3 bulan lagi. Bahkan Jokowi sudah ngomong pangan. Presiden kita ngomong dengan Pak Ganjar, nanti kalau kamu dilantik langsung urusi dengan pangan. Untuk satu kelebihan kita, Indonesia itu subur. Saya lebih jahe, tahu jahe loh? Jahe yang kita pegang jahe, beli jahe 1/2 kilo, ya kan? Ada sisa 2 biji, lama nggak dipakai, tukul itu daunnya, daun jahenya tanpa ditanam, tanpa disiram, ditaruh kresek, tukul. Nggak percaya berambang, tukul tanpa ditanam loh. Indonesia, amin. Cinta Indonesia. Maaf, jangan ngomong pribumi, tidak pribumi. Engkau pribumi tapi cintakah kau dengan Indonesia? Berjagakah kau atas Indonesia? Engkau berkatakan dari barat, timur, utara, selatan, tak jaga apakah kau seperti itu? Padahal Indonesia, brand, gak
doa di Indonesia. Cinta ini saya jaga-jaga. Ojo sampai Indonesia dirusak. Jangan sampai diperkatakan, didoakan. Itu namanya cinta. Gak mau pribumi, gak mau bumi. Cinta enggak. Cinta itu dengan kenyataan, dengan wujud yang dinyatakan. Gak ada yang ngomong Indonesia, wah tegas gitu, nyanyi tok gitu. Berjaga-jaga, tapi ini tidak dapat otoritas yang tidak dapat seperti saya yang dulu. Waktu doa saya melo-meloan. Mari kita pejamkan mata, tunduk untuk para pahlawan. Paling gitu-gitu aja. Kalau sekarang berjaga-jaga, apalagi kota Kediri. Ini Tuhan ngomong, usahakan Pak. Tuhan gak pernah ngomong dengan saya gini, usahakan ini. Cuma dia, saya ngerti, begitu aja. Roh kalau bicara dengan saya seperti intinya gini. Kan hari-hari ini saya dipersiapkan untuk doling. Kemarin doling ya, mungkin yang ikut di Menara Doa untuk persiapan Pilpres. Pertama, saya disuruh ke arah ke bandara. Kedua, saya ke arah mana ya kemarin? Pesantren. Ketiga di tempatnya itu gereja yang tak latih. Ngeronggo. Nanti per 2 bulan sekali kita akan doling, mencurahkan darah Yesus yang sudah didoakan pakai minyak urapan dengan air yang didoakan, bahkan dengan ketua agama kita berdoa, kita keliling sesuai. Kemarin Gumul, saya tanya dengan Busun, kebetulan sahabat saya di rumahnya Gumul kan simpang 5, tunjukkan aku 5 simpang itu satu-satu. Jadi gue galon 1 galon, gue aqua yang 1,5 liter, 20 atau berapa, tinggal ngejok. Dari saya nyetir, Busun yang ngejok terus, mubeng terus. Dan Tuhan ingatkan, bisa setiap gang-gang yang ada di kota Kediri, setiap gang kau masuk, tidak ada satupun yang terlepas. Saya berdoa, setiap tempat yang terpercik, yang tersentuh darah Yesus ini, dalam jarak yang Tuhan tetapkan, menjadi milik Tuhan. Tidak ada yang najis, tidak ada yang kotor, akan ada pertobatan, akan ada kemuliaan. Saya butuh rekan kerja minim keliling sebulan sekali untuk rumah dan desamu. Sepakat. Iya, saya ngomong di gereja ini kan katanya 150 orang. Sepakat, keliling desanya aja. Rumah saya begini. Kalau Bapak Ibu tahu rumah saya Kemasan, ya, depan ini Hotel Indah, ya. Kalau belakang sana Sri Ratu, tak ubahnya aja 3 kali terus. Kemudian saya setiap Senin, karena setiap Senin di tempat saya ada ibadah. Minim kalau sini Galilea, ubah belakangnya mana? Terus jangan bilang nggak membawa dampak. Iblis ketakutan, karena saya ngomong, setiap tempat yang tersentuh, saya punya otoritas atas Indonesia, bahkan dunia. Nanti saya menginjak itu, bukan kesombongan. Wah, budaya dikasih tongkat. Tongkat itu yang membuat iblis gak bisa takut dengan saya. Karena saya punya tongkat. Artinya tongkat, saya punya kuasa. Setiap yang saya perkatakan, setiap yang saya lewati, jadi. Ya, jadi yuk mulai bangkit hari ini. Jangan ngomong Kristen-Kristen yang seperti dulu. Tapi Tuhan waktu saya di tempat itu, persiapkan, yuk bersamaku. Kalau menunggu, maaf, jujur ya, ini tidak apa-apa yang saksian, tapi saya akan olah korbannya juga nanti untuk tidak lebih dari jam yang ditetapkan. Pada waktu saya sidang sinode kemarin beberapa bulan yang lalu, Betani di Solo. Saya tuh kalau di Solo sukanya kuliner. Pada waktu saya kuliner, pulang tuh setengah 12 malam baru masuk hotel. Di hotel masih nyamuk-nyamuk makan apel. Pada waktu di tengah-tengah makan apel, makan 2 apel, Tuhan bilang, masuk dalam doa semalam-malaman. Ya Tuhan, ya, habiskan cepat. Ya Tuhan, tak habiskan dulu ya, tak habiskan. Saya doa semalam. Pada waktu saya doa semalam-malaman, Tuhan berkata, bahtera. Langsung di pikiran saya gini, bencana. Tapi ada teman saya tanya, kalau kamu dengar bahtera, di pikiranmu apa? Perahu. Ya benar. Kalau Bapak Ibu jujur, bahtera, di pikiran Bapak Ibu apa? Apa?
ada yang perahu. Kalau saya bahtera, bencana, yang kuno itu loh. Ya toh, kalau ada bahtera terus lainnya semua mati, tinggal Nuh dan keluarga yang di dalamnya yang hidup. Pikiran saya gitu aja. Terus saya bilang bahtera. Terus saya tanya, kalau bahtera maksudnya apa? Ya rumahmu itu, rumah saya, rumahmu itu tak buat bahtera. Seperti kalau rumahku itu bahtera, atau rumah itu perahu, Ida di mana? Saya tuh suka tanya, aku di mana? Di dalam perahu itu, aku di mana? Saya diperlihatkan di bahteraku gede kayu coklat besar itu. Yesus lagi setir kemudi perahu itu, dan saya itu cemplung di dalamnya. Bisa bayangkan ya, saya di dalam tubuhnya, jadi saya di dalamnya. Intinya Tuhan ngomong gini, aku setir, aku yang mimpin, aku ambil alih, kamu diam di dalam, ikuti kemana aku pergi. Sejak itu, terus saya bilang, waktu itu saya bilang dengan jemaat saya, mari. Terus Tuhan bilang dengan tegas tapi suaranya agak keras, berlayar. Sejak Yesus bilang berlayar sampai hari ini, ternyata bahtera itu adalah keselamatan, dikhususkan. Sejak Tuhan bilang berlayar sampai hari ini, saya door to door yang Tuhan arahkan. Di situ saya ketemu orang yang borok dari ujung kepala, kayak itu loh, kalau bapak ibu cookies itu ya, ada pedal-pedali coklat atasnya, Oreo ada. Hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada yang saya besok lagi. Hari ini dia jadinya tarot, ngerti tarot ya? Tarot itu apa? Apa namanya? Kayak kartu itu loh, ngeramal. Oh, ngeramal ini kok ya persis loh Pak San, kok persis. Aku di tarot katanya, dalam waktu dekat akan ada datang orang yang kepadamu, dan orang itu akan memulihkan hidupmu. Kok persis pas tarot loh ya. Tapi itu cara Tuhan, memang gak tahu ya. Tarot kok bisa diubah Tuhan menjadi yang ilahi. Tapi jangan tahu, itu perzinahan secara kepercayaan kita, menyakiti hati Tuhan. Dan sampai hari kemarin saya sampai jam 11 malam duduk di angkringan saya berdua dengan ibu ini, tak peluk. Bu, jujur saya disuruh Tuhan. Waktu di mobil tadi aku tidak tahu disuruh apa. Ada yang bilang gini, pada waktu saya disuruh ke A, kamu ke A, katakan temui Tuhan tiap pagi. Tuhan menantimu di taman. Tuhan merindukan kau berdua. Ada yang dari rumah sudah dikasih tahu, tapi ada yang dari rumah saya berlayar dalam pimpinannya Tuhan. Saya tidak dikasih tahu. Jadi saya tanya, Bu, saya tadi di sini disuruh Tuhan datang. Yuk kita doa. Saya tidak tahu disuruh apa. Ternyata dia pisah dengan suaminya. Tidak apa-apa, saya dengan suami saya tidak apa-apa, baik-baik, tidak apa-apa. Pesan Tuhan, kata Tuhan, ikut suamimu, ikut toh suamimu di mana. Aku cuma menyampaikan pesan Tuhan. Anakmu udah besar-besar, yang satu udah lulus SMA, yang satu udah kerja, dua kerja. Dan napo kamu nunggu ini 3 anak yang segerang, maaf, ini masih gerbang muda, ini masih ini ya anak ibu. Nek anak segini ditungguin ngapain? Belani nungguin anak yang gede gini, suaminya sendirian di sana. Oh, hari ini iblis cari kesempatan yang bisa. Pintar, tanya Tuhan, hikmat, jangan pakai akal sendiri, jangan soalnya, karena tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang apa, lakukan. Itu membuat engkau luput dari semuanya. Hari ini yang saya berusaha apa tadi itu. Nah, setelah berlayar itu,
Saya akan ngomong gini, ayo jemaat bersama Bu Ida berlayar. Malamnya ada yang SMS saya, Bu Ida, apa enggak salah pernyataannya Bu Ida? Saya juga mendapat pernyataan dari seorang dokter. Jadi yang memberi saya itu seorang dokter di gudang garam. Waktu itu ikut hadir. Waktu saya ngomong begitu di persekutuan di FASA, dia hadir. Apa enggak salah Bu? Ibu ngajak jemaatnya Ibu. Yang saya lihat jemaatnya Ibu tidak ada satupun yang masuk di bahtera itu. Intinya belum waktunya berlayar. Tepat Pak engkau ngomong. Cuma aku nggak ngomong ke jemaat waktu itu yang di dalam, cuma saya. Udah kok gaya kan? Detok senulus. Di situ saya melihat jemaat saya berbaris, bahkan sudah makan namanya bahteranya bisa antri sampai naik ke tangga, tetapi tidak bisa masuk bahtera itu. Artinya bahtera itu apa? Berlayar, melangkah dalam sepenuhnya pimpinan Tuhan, dikhususkan masuk di dalam situ, dipersiapkan. Ya ini, kamu ke sana, kamu begini, kamu doakan ini, kamu urapi ini, kamu melangkah karena waktunya sudah singkat. Saya melihat jemaat saya yang sahabat saya masuk begini, tidak bisa masuk. Kenapa dia ngomong di mimpi penglihatan saya? Kenapa saya tidak bisa masuk? Saya tak balik tengok Bu Ida, kenapa aku gak masuk? Turun lagi. Melihat Tuhan Yesus membuka bahtera itu dan dia ngasih simbol. Kalau Bapak Ibu lihat di SMS-nya Bapak Ibu, kalau lagi nangis itu kan macam-macam. Ada nangisnya begini, titik ini dan titik sini. Terus enek nangis yang dures itu, tahu ya? Gambar simbol WA itu. Yesus menunjukkan dia nangis, begitu pintu ditutup kembali. Terus dia ngomong, semua. Ini ngomongkan jemaat saya waktu itu. Semua hatinya itu datang kepadaku untuk cari urapan, untuk cari kekuatan. Pokoknya kebanyakan untuk kedal. Meskipun itu ilahi, cari urapan, cari. Yang Tuhan mau adalah seseorang yang hari ini datang kepadanya dengan cinta, seperti orang yang lagi pacaran dan kasmaran gitu. Engkau datang ke rumah Tuhan bukan karena tugas hari ini engkau dijadwal. Engkau datang ke sini bukan karena kalau hari Minggu engkau memang wajib, bukan. Engkau datang karena engkau kangen orang kangen itu seperti apa. Engkau mempersiapkan tubuh jiwa rohmu untuk berdandan, untuk bertemu dengan Sang Raja. Apakah itu sudah ada pada waktu engkau berangkat dari rumah tadi? Atau hanya asal kita berpakaian, oh pokoknya aku yang keren, yang necis, yang bagus. Dan di hatimu kosong, di hatimu tidak ada getaran cinta, di hatimu tidak ada luapan cinta, di hatimu tidak ada kerinduan untuk dia yang sesungguhnya. Dan dia ngomong semua begitu, dia bilang tidak bisa masuk. Dan itu lagi sengaja masuk di perut Yesus kan berarti akan lulus. Suatu malam Tuhan ngomong, kamu yang betulnya tidak masuk, tidak masuk. Kamu juga tidak masuk harusnya. Karena kasihku, karena waktu tidak masuk harusnya bersama berlayar. Yang kamu harusnya tingkatmu untuk tak hitung ya pelayanan yang kamu lakukan, persembahan yang kau berikan, hati yang kau berikan, tak total semuanya. Kamu tidak masuk loh. Kamu tidak masuk. Kamu tidak layak untuk berlayar bersamaku. Kamu tidak layak dalam pimpinan otoritas surga yang memimpin. Dan kamu masuk, kamu tidak layak. Dan kamu layak karena waktunya sudah tidak ada. Dan kedua, kamu kan memimpin. Masa datang mungkin di antara seluruh dunia belum tentu ada orang yang lain. Maaf, saya bukan mengambil diri saya, tapi saya ingin berusaha. Saya tiap jam, tidak mungkin kurang 2 jam pasti bersama Tuhan. Kadang 4 jam,
aku. Saya juga di penjara, saya juga keliling. Kalau saya berlayar, saya ninggalin 500.000, 200.000, bukan untuk sombongan. Itu gak layak saya, karena hatimu. Karena sedih juga ya. Ampuni Tuhan. Apa yang disombongkan dengan kita? Oh, apa ada? Ini Tuhan roboh. Hatimu gak tenangan, hatimu minta berkat, hatimu merasa kamu paling pintar, hatimu kamu merasakan sudah cukup. Jauh harusnya. Karena Tuhan firman mengatakan apa? Tidak ada satu manusia yang baik. Manusia semuanya ulat. Maksud saya, termasuk gembala sinode saya, gembala sinode Bapak Ibu yang tertinggi, semua ulat ini jijik, gatal. Manusia, kalau engkau bisa naik mimbar termasuk saya, bisa berlayar hari ini dituntun Tuhan, membawa banyak orang yang tadinya sakit, putus asa, mau bunuh diri, balik menyembah Tuhan, balik kata kepada Tuhan. Itu karena aku waktu dekantuk. Sedangkan iblis begitu dengan kompaknya bersatu tiap hari rapat untuk menghancurkan rumah tangga, menghancurkan ekonomi, menghancurkan desa, kota, bahkan dunia. Sedangkan anak Tuhan merasa santai. Ya sejak ngomong yang jadi gak layak. Saya ngomong dengan jemaat saya, tiba no keliru, aku yo gak layak. Bodoh sampai kamu. Coba saya ngomong, lah udah kan ya wis jam terbangnya 24 jam rutin. Berjemaah selalu gitu, gak masuk. Gitu, gak masuk. Tapi masuk, kenapa? Coba lagi, terus suai, ini, sini. Nah itu nilai. Belum dia betul-betul Tuhan. Angkat setiap saya menghadap Tuhan. Nek dulu sombong. Makasih Tuhan, Engkau memakai aku dalam hatimu. Ya karena aku juga cinta kamu Tuhan. Saya tidak wani. Tuhan, tidak ada yang baik dari kita. Belas. Dan ini yang baik kasihku tidak. Persembahanku belas. Kesetiaanku, kesungguhan belas. Gak ada. Bapak bisa baik sekarang. Itu karena di-upgrade. Ngerti ya di-upgrade itu? Yang harusnya yang lain jadi lain. Dari situ, ya mulai sekarang saya mulai, tapi terima kasih diingatkan gitu setiap datang menyembah Tuhan. Ini sombong apa? Udah lain. Kamu udah lain lah. Opi gimana gitu? Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Siapa bertelinga, jadi yang nggak bertelinga apa? Maaf, bahasa mungkin keras, tapi ya keras untuk diri saya sendiri, mengambil gak masuk jadi. Gak ada nilai. Ya kalau saya mau keras, kerasnya juga kesini juga ada yang mengambil kok ambil gak masuk. Siapa bertelinga, ya termasuk saya ya. Hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh Tuhan yang besar yang sekarang ada kepada jemaat-jemaat. Ya next. Loh, kok dari 1 sampai 6 dek? Waduh, mantennya lali sampai. Oh, lagi. Itu mantennya loh, bukan? Kita Mas Victor, ya betul? Oh iya Mas Victor ya. Ganteng ini tok ini putih ganteng. Jadi persis Pak Paulus. Yo, tapi nek bedone Pak Paulus rada ireng. Iki putih nek iki. Lho iya toh. Pak Paulus rada iki putih, bener kok tapi iki putih. Ya, dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah.
dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, Ida. Apa orang sing kenal? Bu Endang. Ini sama kita namanya? Hah? Villa. Apa orang sing kenal? Naomi. Siapa lagi? Bisa sebut apa ya? Victor, Age. Semua masih juga ini. Termasuk Ida loh tadi ya. Ida juga ada. Aku juga mau diriku Ida. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup pada engkau mati. Soalnya hati loh, aku ini pun takut diri loh. Aku juga gak apa-apa, itu baik. Tapi pagi daripada saya ngomong, gak, aku pas gue tambah nemen nih kok totalan ini mending. Oh Tuhan, aku termasuk bareng-bareng yang Ida, bareng-bareng dia dikatakan hidup pada engkau mati. Selanjutnya 2, bangunlah, bangun dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Saya enak didik, kebaikanmu masih ada dikit. Yang sudah hampir mati, masih kuman, hampir mati ya. Sebab tidak satu pun. Bapak Ibu, saya ini bersambung. Dan ini juga ada di gereja sini. Di gereja saya Betani juga firman ini. Di gereja Paron juga ada. Jadi saya tidak menghakimi satu dengan yang lain. Nanti di Tulungagung saya juga gereja ini loh. Ya, jadi ini memang untuk kita ya. Saya dan saudara. Tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bertobat. Tidak. 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu yang tadi saya katakan tadi dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ini masih penting ya. Ada yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk aku. Biarlah kita masuk orang-orang yang ini yang masih tidak mencemarkan pakaian kita. Ayat kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya. Ini upahnya, hadiahnya. Aku bagi nama bisa dihapus. Kalau dikatakan aku tidak akan menghapus, berarti ada yang bisa dihapus. Ya, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kalau dihapus pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Melainkan aku akan mengaku namanya di depan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Yang terakhir yang tadi, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Semakin hari sejak Tuhan ngomong kamu udah masuk. Saya tahu pekerjaan saya. Saya tahu pelayanan saya. Sebenarnya tidak masuk semuanya. Saya ngomong gini sekali lagi bukan karena saya ini Pak. Saya yang tiap hari boleh tak? Suami saya yang tiap hari tak minim 2 jam, bukan juga sujud di atas kepala dan tubuh delosor menyembah 2 jam tiap hari. Yang tiap hari minim 20 pasal. Tidak sanggup pelayanan. Ini menyayangkan. Meskipun saya orang yang belum layak, maaf sekarang dilayakkan ya. Kalau saya kan sudah masuk di Baterai. Nah kalau belum layak ditangkap iblis, nah keluar lagi saya dari Baterai. Tidak boleh berlayak lagi saya. Itu aja dan layak Bapak Ibu. Nek ngomongin persembahan, tak duduk tak punya kita yang punya keluarga. Kita punya keluarga. Ada yang biar
borok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Masa cuma dalam nama Yesus sehat sembuh terus tinggal lagi. Dia ninggalilah. Kemarin pisah sama suaminya dianggap hal yang biasa. Enggak apa-apa kok, saya biasa. Enggak biasa, aneh. Anak udah besar semua. Kenapa enggak ikut? Kenapa enggak mati firman Tuhan? Jangan berpisah dengan suami kecuali ada perjanjian doa. Di lain itu dagingmu. Tahu? Saya ngomong itu dagingmu. Ikut suami. Sekali pekerjaannya ini harus begini. Terserah. Aku datang cuma disuruh Tuhan. Sing bener kowe melok bojomu. Tinggal anakmu wis gerang-gerang. Nek diterima terserah. Ninggali. Karena memang tidak mampu jual angkringan. Jam 11 malam kemarin di angkringan jam 11 malam hanya untuk berlayar bersamanya untuk suami yang pengertian. Saya mau, aku mau berlayar. Kalau sudah berlayar itu dia malah masak nih. Ya kan ahlinya masak risoles kan, masak risoles lah, saya bawa risoles, ada yang bawa apa? Benar dia suami yang mungkin tidak terlihat di mimbar, tidak terlihat, tetapi dia support dari belakang. Begitu, Bapak Ibu waktunya disingkat. Siapa mau mendengar terserah. Yang tidak mau asal-asal, tidak juga tidak mau. Bapak Ibu untuk, pokoknya firman itu bebas, mau dituruti monggo, tidak, ya Anda sendiri yang bertanggung jawab. Tapi kan dia mau, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Tapi contoh aja, waktu saya doakan anak muda, malam itu juga iblis naleni saya kabeh. Tak pikir pilek, loh kok gelombang, bener hitam gelombang, kerumpuk gitu. Saya tidak bisa bayangkan. Sambil apa ini? Saya tidak sadar loh namanya bangun itu untuk tengah sadar. Oh begini apa gitu. Setelah saya sadar iblis, bangkit saya, tidak bisa keluar kan? Dan saya ngudek, dia ngopo ganggu wilayahku. Dia hidup iblis ada. Bahkan dia ingin menghancurkan pemuda-pemudi di tempat ini. Bukan kebetulan saya kemarin manggil di tempat ini ibu gembala yang mendoakan tumpang tangan anak-anakmu yang kemarin maju, bersyukurlah. Iblis sudah mengalami, dia ngomong, tidak terima saya berdoa untuk anak-anakmu kemarin. Tidak terima dia. Enak itu wilayah wow. Memang bukan wilayahmu ya ibu gembala. Ibu gembala kan memang gembala Bapak Ibu. Karena itu doa paling mandi gembala. Doa paling mandi gembalamu. Kecuali saya diutus. Saya sudah datang ke tempat ibu itu ya berpuasa. Saya berlayar kebetulan ke rumahnya Naomi. Ke rumah Naomi. Terus saya memperkatakan itu berpuasa karena ada perintah. Tapi kalau enggak, ini gembala saya keluar. Karena dia gembalamu, dia yang berjaga-jaga atas jiwamu, dia yang berdoa tiap hari untukmu. Benar, yakin. Wong saya kelompok FI tiap hari tak doakan kok. Apalagi yang gembala sidang, saya belum gembala sidang Bapak Ibu. Wis kok salah ya piye? Manusia semua pernah bersalah. Ingat kebaikannya, jangan sangat cuel menutup semua kebaikan. Saudara amin gak dibayari, saudara perpuluhan jodohnya gak mungkin. Gak perpuluhan, gak mungkin. Istilahnya sukarela, keikhlasan dan intinya gak dibayari. Pembayar kena gak punya, gak bisa paksa. Gitu kok mau berani dengan gembala, keliru besar kan? Oh, berjalan ini ya, jangan bilang saya contoh batin itu lagi kok. Gembala saya kan berani, langsung aja saya ngomong gak apa-apa. Saya kurang itu poin maks saya seperti ini. Gak adil be aku. Ngomong gitu kan di hati, di kamar. Gak ngomong, bu sampai gak adil, gak gitu. Dalam hati, aku bagi gereja, gak adil bu. Ibu gembala be aku gak adil. Datanglah firman Tuhan. Minta maaf dah. Atau doamu tak tutup. Wih, langsung ngomong bu, aku batin bu. Aku gak adil. Daripada dikongkong gitu kan isi malam. Mending ojo batin Bapak Ibu. Ojo batin, gembala jangan dibatin benar. Nek salah doa sama Tuhan tadi gembalanya kok gini kenapa? Curhat aja.
lagi yang berani. Ibu Thomas sudah benar. Kau wani ngono. Kena dusta kowe seperti Maryam. Bukan aku nakuti Bapak Ibu. Struktur memang seperti itu. Saya ngaten aja. Saya itu terkenal beritanya di Britania. Jadi aku tuh malu tuh. Bahkan pernah jam 11 malam ke rumah orang itu minta maaf. Loh salah aku apa? Aku harus minta maaf. Wes pokoknya nek gak njaluk maaf. Oh ini gak kenyang gereja. Kowe kan dewasa rohani. Nah, delik-delik bojoku ngono ketok Honda. Iki marah lho bojoku jam 11 malam. Sampai sana, Bu, maafkan saya. Lu salah apa? Dan gayamu nek aku gak njaluk maaf gak kenyang gereja. Pokoknya gembala apa tak lakon. Karena bukan lihat gembalanya, bukan. Tetap ada orang tidak berani dengan otoritas di atasnya. Amin. Ya, setiap firman Tuhan, hari Tuhan mengingatkan kita tadi tentang pakaian putih. Tetap nih saya ngomong, ada orang yang menjaga pakaiannya. Itu berbicara tentang kekudusan pikiran. Kudus itu bukan hanya kalau Bapak Ibu terus melakukan hubungan suami istri dengan orang lain, bukan. Di pikiran, di perkataan, di langkahmu. Langkah Tuhan mau, saya benci langkah apa? Laki. Kenapa ya dikatakan gitu di firman? Nah, coba ketiga, langkah laki-laki. Ini langkah laki-laki suka nyanyi gitu. Tuhan mulia, aku benci dengan langkah laki-laki. Tidak percaya Bapak-bapak, ketikan langkah laki-laki keluar. Aku benci dengan langkah laki-laki. Soalnya laki-laki sebenarnya tidak tahu tuyul kan gitu. Lalu tidak ngerti ya Bunda. Kalau wanita itu suka menarik perhatian orang laki, kalau bojone wong, wis untuk bojone gaya-gaya, nek gaya nek bojone dhewe-dhewe. Nek dandan untuk bojonya sendiri, jangan lenggak-lenggok di depan suaminya orang itu. Kelasnya sudah maaf, menjijikan. Lenggak-lenggok di bojone wong, menarik perhatian di bojone wong. Laki-laki sudah punya bojo ya, ibu-ibu termasuk saya, ya nggak boleh gitu. Kalau dulu mungkin ada sedikit, mungkin gol-gol titik, bojo ini ben tertarik, ben bapak ini tertarik, nggak apa-apa. Saya juga pernah, aku dulu ya juga malu saya, ya, dan menggunakan kecantikan ketampanan untuk hal-hal yang cemar karena waktunya sudah dekat. Satu pujian. BL ingat ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Mau sepertimu
kami boleh layak Tuhan menerima mahkota kehidupan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Kau telah memakai hamba-Mu Tuhan untuk menegur setiap kami, untuk menegur kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan. Kau akan memakai lebih lagi Bapa hamba-Mu ini Tuhan dalam setiap pelayanan ini, dalam setiap keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu ini nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami bersama-sama Bapa membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan bangsa kami, kota kami boleh diselamatkan. Kami rindu bangsa dan kota kami ini Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Dan kami rindu Tuhan nama-Mu dikenal Tuhan lebih lagi Yesus. Pakai setiap kami Tuhan untuk boleh rindu membawa bangsa dan negara kami, membawa kota kami Tuhan, untuk boleh semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau menempatkan kami di tempat ini. Biarlah gereja ini boleh semakin bertumbuh, berakar kuat di dalam Engkau. Pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk boleh terus berakar, tumbuh di tempat ini Tuhan. Kami boleh saling membangun satu dengan yang lain. Kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi dewasa-dewasa rohani di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk Ibu Gembala yang boleh membawa kami Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu ini Tuhan untuk terus membawa jemaat di tempat ini Tuhan boleh semakin mengenal Engkau lebih lagi. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap pergumulannya, dalam setiap hal yang boleh didoakan Tuhan, kami bersyukur hamba-Mu ini adalah Yesus. Engkau memakai tante Tuhan untuk lebih lagi Tuhan membawa kami anak-anak-Mu ini Tuhan lebih mengenal Engkau. Kami menyerahkan keluarganya Tuhan. Kami menyerahkan keluarganya satu persatu. Masa depan mereka sungguh ada di hadapan Engkau. Engkau memperhitungkan setiap jerih lelah hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kepada Engkau. Engkau memberikan, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik dalam hidup kami kepada-Mu Tuhan. Setiap hati kami boleh kami persembahkan kepada Engkau. Setiap jiwa kami Tuhan boleh terus memuliakan nama Engkau. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Kau memakai hamba-Mu Tuhan, pengelola dari persembahan ini. Kau juga memberkati dalam setiap hal yang boleh dikerjakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Tiba saat kita berpersembah untuk Tuhan, dan karena ini minggu kedua, kita akan memberikan pemberkatan untuk Tuhan.
Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya biarlah setiap apa yang kita persembahkan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Ibu Ida yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Baik, saatnya kita akan mendengarkan info sepekan Galilea Gerhana Mujizat. Silakan tim multimedia. Shalom, Galilea Gerhana Mujizat. Mari sama-sama kita akan menyaksikan info sepekan. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9.05 pagi. Doa pujian penyembahan setiap hari Kamis jam 7 malam. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Ibadah Eucharistia jam 1 jam 5 sore. Ibadah raya umum yang pertama setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya umum yang kedua setiap hari Minggu jam 5 sore. Ibadah raya anak yang pertama setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya anak yang kedua setiap hari Minggu jam 5 sore. Selamat ulang tahun untuk Ibu Sulfanida 9 Oktober, Ibu Sukutami 9 Oktober. Demikian info sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, demikian info sepekan Galilea Gerhana Mujizat. Kembali mengingatkan bahwa jadwal atau jam-jam ibadah sepanjang minggu ini sudah berjalan seperti biasanya. Mari setiap kita boleh mengambil bagian dalam setiap jam-jam ibadah yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Monggo kami serahkan ke Ibu Gembala. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Barang siapa menang, saudara. Menang dari apa? Saudara, ke depan tadi adalah mencemarkan pakaian. Pakaian bicara tentang apa? Hidup kita, ya. Hidup kita, supaya kita semua hari-hari ini kita akan menjaga hidup kita supaya hidup kita tetap dalam kekudusan, dalam kebenaran. Maka akan mendapatkan mahkota, nama kita tidak akan terhapus dalam kitab kehidupan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bunda Marsida. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh jemaat di Galilea yang sudah mendoakan, mendukung, menghadirinya. Juga mungkin yang nggak sempat menghadirinya tetap terima kasih juga. Mungkin karena kesibukan, karena lain. Terima kasih untuk dukungannya sehingga acara pemberkatan dan resepsi bisa berjalan dengan baik. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena berkat-berkat doa daripada Bapak Ibu. Dan hari ini masih tersisa ini dekorasinya gereja. Nanti selesai ibadah sudah dibersihkan. Kalau mau foto berarti hari pagi ini sudah. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan itu sangat luar biasa. Kita akan mengakhiri